Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Bulanti Putri dengan NIM 22042191 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik dan statistik non-parametrik merupakan dua pendekatan yang digunakan dalam analisis data yang tergantung pada sifat distribusi data dan asumsi yang digunakan. Statistik parametrik membuat asumsi tentang distribusi data, nah sementara statistik non-parametrik tidak membuat asumsi dengan distribusi data. Perbedaan utama di antara keduanya adalah pada asumsi yang digunakan dalam pengujian. Nah, aku akan ngejelasin tentang konsep statistik parametrik. Statistik parametrik mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi probabilitas tertentu seperti distribusi normal. Metode-metode statistik parametrik mengandalkan parameter populasi untuk melakukan analisis. Yang pertama, asumsi distribusi data, di mana data mengikuti distribusi probabilitas yang telah diketahui seperti distribusi normal. Yang kedua, adanya parameter populasi, di mana menganalisis data berdasarkan parameter populasi seperti rata-rata, standar deviasi, dan proporsi. Yang ketiga, adanya uji hipotesis, di mana digunakan untuk menguji hipotesis tentang parameter populasi dengan menggunakan uji statistik. Yang keempat, adanya interval kepercayaan, di mana menghasilkan interval kepercayaan untuk parameter populasi berdasarkan data sampel. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi pada statistik parametrik. Statistik parametrik memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi untuk memastikan hasil analisis yang valid. Nah, apa aja asumsi-asumsi itu? Yaitu meliputi normalitas data, homogenitas varians, dan impedensi data. Yang pertama, adanya normalitas data, di mana data harus mengikuti distribusi normal. Dan yang kedua, adanya homogenitas varians, di mana varians data harus sama di semua kelompok yang dibandingkan. Yang ketiga, adanya independensi data, di mana data harus saling independen yang bisa dikorelasikan dengan tidak adanya hubungan antar data. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang model-model statistik parametrik. Statistik parametrik menggunakan model matematika untuk menggambarkan hubungan antara variabel, di mana model-model ini membantu kita untuk memprediksi perilaku data. Yang pertama, adanya regresi linear, yaitu digunakan untuk memprediksi hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, adanya ANOVA, yaitu Analysis of Variance, di mana digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua atau lebihnya kelompok. Yang ketiga, adanya uji T, di mana digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok. Dan yang terakhir, adanya uji Z, di mana digunakan untuk menguji hipotesis tentang proporsi populasi. Nah, apa saja sih bentuk contoh-contoh metode statistik parametrik? Sekarang aku jelasin gimana tentang metode-metode statistik parametrik yang banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti dalam bidang kesehatan, dalam bidang bisnis, dalam bidang ilmu sosial. Contohnya meliputi regresi linear, analisis varians, dan ANOVA serta uji T, di mana regresi linear ini menentukan hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, contohnya yaitu ANOVA, di mana membandingkan rata-rata dari dua atau lebih kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Yang ketiga, adanya uji T, di mana membandingkan rata-rata dari dua kelompok untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, aku akan ngebahas tentang keunggulan statistik parametrik, di mana statistik parametrik memiliki beberapa keunggulan seperti kemampuan untuk membuat prediksi yang akurat, yang kemudian hasilnya digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Yang pertama,
adanya akurasi yang tinggi, di mana memberikan hasil yang akurat dan reliable jika semua asumsi terpenuhi. Yang kedua, adanya efisiensi yang tinggi, di mana membutuhkan jumlah data yang lebih sedikit dibandingkan data statistik non-parametrik. Nah, yang ketiga, adanya kekuatan yang tinggi, di mana dapat mendeteksi perbedaan kecil dalam data. Yang terakhir, adanya generalisasi ke populasi, di mana memungkinkan generalisasi hasil ke populasi yang sangat besar. Kemudian aku akan ngebahas tentang apa saja sih keterbatasan statistik parametrik, di mana statistik parametrik ini memiliki beberapa keterbatasan seperti kebutuhan untuk memenuhi asumsi-asumsi tertentu dan kemampuan untuk menangani data yang tidak terdistribusi normal. Yang pertama, adanya asumsi terbatas, di mana hasil yang tidak valid jika asumsi tidak terpenuhi. Yang kedua, adanya data yang tidak normal, di mana tidak cocoknya untuk menganalisis data yang tidak terdistribusi normal. Yang ketiga, adanya ketidakmampuan menangani data kategorik, di mana sulitnya untuk menganalisis data kategorik menggunakan metode parameter. Selanjutnya, aku akan membahas tentang konsep statistik non-parametrik, di mana statistik non-parametrik tidak membuat asumsi tentang distribusi data. Metode-metode ini digunakan untuk menganalisis data yang tidak mengikuti distribusi normal. Yang pertama, tidak berdasarkan asumsi distribusi, di mana tidak mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Yang kedua, tidak bergantung pada parameter, di mana menganalisis data tanpa mengandalkan parameter populasi. Yang ketiga, adanya uji hipotesis non-parametrik, di mana digunakan untuk menguji hipotesis tanpa mengasumsikan data distribusi. Yang keempat, adanya analisis rank, di mana kita menggunakan peringkat data untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya apa saja sih asumsi statistik non-parametrik? Nah, statistik non-parametrik memiliki beberapa asumsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan statistik parametrik, seperti asumsi independensi data dan homogenitas variance. Di mana yang pertama adalah adanya independensi data, di mana data harus saling independen. Yang kedua, adanya homogenitas variance, di mana variance data harus sama di semua kelompok. Nah, model-model statistik non-parametrik menggunakan model-model yang tidak bergantung pada parameter populasi. Nah, model-model ini cocok untuk data yang tidak terdistribusi normal. Yang pertama, adanya uji Felicion rank sum, di mana membandingkan data kelompok independen tanpa asumsi normalitas. Yang kedua, adanya uji Crucial-Wells, di mana membandingkan 3 atau lebih kelompok independen tanpa asumsi normalitas. Yang ketiga, adanya uji Friedman, di mana membandingkan 2 atau lebih kelompok dependen tanpa asumsi normalitas. Yang keempat, adanya uji Whitney, di mana membandingkan 2 kelompok independen tanpa asumsi normalitas. Selanjutnya, aku akan ngejelasin tentang contoh metode statistik non-parametrik, di mana metode statistik non-parametrik ini tidak bergantung pada distribusi data. Kemudian metode non-parametrik juga memberikan fleksibilitas yang tinggi dan sangat berguna dalam berbagai penelitian dengan data yang kompleks ataupun data yang konvensional. Contohnya meliputi uji Whitney-U, di mana untuk membandingkan 2 kelompok independen pada skala ordinal atau ketika data tidak terdistribusi normal. Ini adalah alternatif non-parametrik dari uji T untuk sampel independen. Yang kedua, adanya uji Wilcoxon Signet Rank, di mana untuk membandingkan 2 kelompok berpasangan atau berhubungan ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik, dan uji ini merupakan alternatif dari uji T berpasangan. Yang terakhir, uji Crucial-Wallis, di mana untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen sebagai alternatif dari ANOVA, terutama jika data tidak normal ataupun berskala ordinal. Nah, apa sih keunggulan statistik non-parametrik? Di sini aku akan ngejelasin tentang statistik non-parametrik memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan untuk
membuat prediksi yang akurat, seperti yang pertama, tidak memerlukan asumsi distribusi, yaitu tidak bergantung pada asumsi bahwa data harus terdistribusi normal. Yang kedua, untuk data skala ordinal atau nominal, di mana data yang tidak bisa dianalisis dengan metode parametrik ini memberikan fleksibilitas dengan analisis data kualitatif. Yang ketiga, adanya fleksibilitas untuk data kecil ataupun data yang tidak simetris, di mana metode non-parametrik ini tidak berpengaruh oleh ukuran sampel yang kecil ataupun distribusi yang miring. Yang terakhir, adanya robust terhadap outlier, di mana lebih tahan terhadap outlier ataupun nilai ekstrim dalam data, efeknya yang mempengaruhi cenderung lebih kecil. Nah, keterbatasan statistik non-parametrik, di mana statistik non-parametrik ini memiliki beberapa keterbatasan, meskipun statistik non-parametrik memiliki banyak keunggulan. Adapun keterbatasannya, yang pertama adanya kurang efisiensi pada data dengan distribusi normal, di mana cenderung memerlukan sampel yang lebih besar untuk mencapai tingkat kekuatan statistik yang sama dengan uji parametrik. Yang kedua, adanya informasi terbatas, di mana hanya menggunakan peringkat data daripada nilai aktualnya, sehingga kehilangan beberapa informasi detail yang mungkin terkadang dalam data asli. Nah, yang ketiga, adanya keterbatasan pada data skala rendah, di mana sering digunakan untuk data ordinal ataupun data nominal. Nah, aku akan ngebacain kesimpulannya dari materi yang aku jelasin tentang statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik menggunakan asumsi tertentu tentang distribusi data seperti kenormalan, di mana statistik ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis dengan parameter populasi. Data yang digunakan harus berdistribusi normal dan minimal interval atau rasio, di mana contoh metode statistik parametrik adalah uji T, regresi linier, dan ANOVA. Nah, statistik non-parametrik tidak menggunakan asumsi tertentu tentang distribusi data, sehingga statistik non-parametrik disebut juga sebagai metode bebas distribusi. Statistik non-parametrik tidak melibatkan dugaan nilai populasi dan tidak memiliki syarat seperti uji statistik parametrik. Data yang dapat diuji menggunakan statistik non-parametrik tidak harus berdistribusi normal. Contohnya, metode statistik non-parametrik adalah uji Wilson, uji Mann-Whitney, uji Crucial-Walsh. Nah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.